lagi ke prinsipalnya ya. Di ini aja, prinsipal yang mendasari ini. Misalnya di dasar-dasar biologi, fisikanya, kimianya di aquaculture ya, kayak gitu. Jadi ini mungkin sedikit pelan ya, pace-nya, nggak kayak kemarin. Kemarin terlalu cepat juga ya. Terus ya kita berdoa aja lah sebelum kita mulai ya pelajarannya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya pokoknya di aquaculture ini kan kita meng-create ini ya, aquaculture, budidaya ikan ya. Banyak kegiatan di mana ikan tuh tumbuh ya, sengaja ditumbuhkan kan, betul Rahmat, teman-teman ya, diberi pakan kayak gitu ya. Nah di lingkungan aquaculture itu misalnya diberi pakan ikan, ikannya ingin tumbuh cepat gitu ya. Nah tapi di satu sisi lain itu juga berlaku juga apa namanya, ya seperti biasa hukum-hukum fisikanya seperti itu ya. Misalnya pakan itu asalnya dari mana kan kayak gitu ya. Pakan misalnya kalau pakan itu yang menyumbangkan energi buat pertumbuhan ikan apa? Ya dari makanannya seperti kita ya. Nah, makanan itu bisa dari alam juga bisa kayak fitoplankton ya, zooplankton tergantung jenis ikannya ya, herbivore atau carnivore, omnivore. Juga bisa sengaja diberikan pakannya. Nah, di situ dari pertemuan minggu lalunya lagi kan bahwasanya pakan itu kan mengandung komponen-komponen ya, komponen nabati, komponen hewani ya. Nah, itu yang ditemukan di dunia aquaculture kan yang bikin esensialnya itu tepung ikannya. Itu mungkin itu yang diberikan ke ikan. Jadi biasanya kalau pertumbuhan itu ya yang kita ketahui itu ini mah prakteknya aquaculture ya. Kalau kita kasih makan sekilo pakan misalnya, kita beli palet ikan sekilo, jadi dagingnya itu kurang dari sekilo gitu ya. Nah, itu biasanya kayak gitu. Daging ikannya nanti panennya. Kemana itu konversi pakannya makanya. Dimana kenapa hilang? Bisa aja kalau logikanya pakannya mungkin nggak efisien ketika diberikannya. Tapi di sisi lain juga apa namanya tidak semua energi digunakan untuk apa namanya untuk pertumbuhan kayak gitu. Bisa buat ini hilang sebagai proses metabolisme kayak gitu ya dan lain sebagainya. Jadi si simpelnya itu ya kalau kayak seperti ini, kalau itunya fisiknya ada juga ya kayak gitu ya. Jadi kalau logikanya kalau kita kasih makannya rasionya, jadi dagingnya misalnya nggak efisien, cuman itu 0,7 misalnya. Maksudnya itu ya, FCR, Feed Conversion Ratio. Misalnya boros itu. Berarti kan ada yang terbuang tuh tadi bisa tidak termakan ikan atau berlebihan kayak gitu ya. Itu mah prakteknya kalau dihubungkan dengan prakteknya. Jadi intinya kayak gitu ya. Ini juga. Nah, yang paling penting ini kan udah kalian pelajari juga mungkin dari mata kuliah lain ya. Atau dari ini baru hujan nih alhamdulillah hujannya. Mudah-mudahan nggak gede. Di ekosistem perairan nih terkait juga dengan aquaculture ya. Nah, jadi ada rantai makanan. Intinya mah rantai makanan ya, sama rantai ininya, chemical yang lainnya seperti nitrogen, fosfor kayak gitu ya. Yang mau kita capai hari ini. Jadi gimana teman-teman yang bisa ini ya, yang bisa dipahami di sini? Paham mungkin ya semuanya. Ini di biologi SMA juga udah disebutkan sih di sini. Nggak ada yang dari PS mungkin ya. Jadi matahari ini penting ya buat aquaculture ya. Jadi kalau misalnya
Di aquaculture di negara tropis, kenapa mungkin tumbuhnya lebih cepat gitu ya? Selain ya itu tadi buat pertumbuhan apa namanya? Suhu yang ini ya berpengaruh ke pertumbuhan. Matahari juga itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ini ya produsen seperti itu, fitoplankton kayak gitu ya. Ya intinya mah ikan yang di aquaculture oke lah dia makan pelet ya, kita setting makan pelet ya. Tapi kan dia juga kalau ada zooplankton dia juga makan gitu ya di perairannya kayak gitu. Nanti kita bahas ikan apa aja yang misalnya di aquaculture yang termasuk tadi apa namanya herbivore, omnivore atau carnivore ya. Terkait dengan ini nanti yang sebelumnya tadi. Jadi kalau kita membudidayakan udang itu termasuk di trophic level tinggi kan udang, terus ikan-ikan carnivore itu tinggi ya trophic levelnya. Itu jadi ini nggak bisa di next. Oh ya, sorry. Tadi jadi paham ya mungkin teman-teman sambil siang-siang yang ini ngantuk ini. Mungkin next week lebih ramai ya. Cuman yang hari ini kayak gini teori-teorinya. Sama lah kalau saya suruh gambarkan di ujian bisa mungkin ya. Jadi kan nanti di ini ya ketika ada produsen berarti ada seperti biasalah ekosistemnya ada ini ya, ada nanti ada konsumen primer seperti gambarnya ini Daphnia kayak gitu ya. Nanti ini dimakan ini terus ini kayak gitu. Di aquaculture gimana ya food chain ini? Jadi food chain ini langsung misalnya kalau kita budidaya udang ya itu kita masih makan juga yang bahan tepungnya itu dari ikan kayak gitu maksudnya. Jadi mungkin ikan-ikan itu yang bahan tepung ikan itu sebenarnya pemakan konsumen primer ini di level bawah. Jadi ikan-ikan yang anchovy kayak gitu ya. Itu tuh ikan-ikan pemakan plankton di perairannya yang menjadi sumber tepung ikan kayak gitu. Jadi mengingat pentingnya ini kita harus paham ya tepung ikan tuh dari mana kayak gitu ya. Kalau saya tanya. Dan kenapa orang-orang juga ini kalau udang ya kalau nggak ada tepung ikannya peletnya ya nggak bagus pertumbuhannya. Ya karena udang itu di top gitu ya di kalau di rantai di ini di atas ya walaupun nggak kelihatan di sini invertebrata tapi dia sebenarnya ini butuh protein tinggi ya kayak gitu apalagi ikan-ikan lain seperti ini ikan salmon ini trout kayak gitu terus ikan kalau di ikan air tawar ikan lele juga butuh protein tinggi ya kalau gurame masih di ini foraging ya dia bisa makan ini di laut ya, dia bisa makan tumbuhan, ikan nilam. Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Dia ada boring. Ini biologi basic banget ya, biologi. Kurang lebih gitu. Tapi topnya kan manusia ya, kayak gitu biasanya. Yang ikan-ikan karnivor itu ya dimakan sama manusia gitu, pada akhirnya. Kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya ini mah simpelnya gitu ya, nggak usah terlalu ini. Kita mau fokus di biogeokimia mungkin. Ya jadi gitu ini tadi yang saya bilang udang-udangan ya itu udah karnivor, udah termasuk karnivor ya, apa yang dia makan. Di alam apa gitu ya yang dia makannya sebenarnya. Tapi ya itu walaupun karnivor dia kok makan pelet gitu ya karnivor tuh. Ya itu sebenarnya makanan tapi ada apa namanya? Formulasinya nanti ada belajar nutrisi ikan. Jadi bisa mata kuliah ini pengantar buat nutrisi ikan. Kok nggak dikasih makan rucah aja ya? Ikan rucah itu apa, Mak? Ikan-ikan mati ya, kayak segar, mati segar ya. Di pelabuhan kan banyak ya, ikan-ikan kecil-kecil, terus dikasih makan ke ikan laut. Itu kalau buat makanan ikan laut ya, kalau kita budidaya kerapu kayak gitu ya.
Terus kenapa kita nggak kasih daripada pelet ya, kita kasih pakan alami gitu. Riweuhnya budidaya pakan alami ya. Oke lah kita misalnya ikan emas sukanya plankton Daphnia. Nggak mungkin kan kita kultur Daphnia yang banyak ya. Terus kita kasih Daphnia di kolam yang ukurannya besar gitu ya. Jadi si pelet itu kan memudahkan manusia ya, pelet tadi makanan ikan tuh pelet ya. Jadi tinggal udah diformulasi, tinggal diberikan ke ikan kayak gitu. Kenapa kita memberikan pakan buatan? Itu ada kuliahnya nanti pakan alami dibanding pakan alami. Ya. Jadi kalau ikannya kecil, misalnya ikan hias ya, terus jumlahnya nggak banyak, ya mendingan pakan alami ya, nggak usah pakan pelet ya. Kalau ada pakan alami, tinggal dikasih tubifek atau apa ya, itu. Nanti namanya kayak Daphnia itu. Beku juga nggak apa-apa ya, soalnya nutrisinya lebih banyak. Cuman kalau ikan konsumsi di aquaculture, maksudnya ikan konsumsi apa? Ikan yang dimakan oleh kita ya. Cocoknya ya dikasih pelet kayak gitu ya. Kan kita ngejarnya panennya berapa gitu ya. Tergantung luasan kolam, tergantung marketnya agar lebih untung gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi banyak itunya. Jadi kalau di alam mah, di aquaculture mah ikan mati nggak? Kadang-kadang bisa mati ya. Bisa mati karena ini ya tuh. Kalau di aquaculture sebenarnya ini kalau ikan yang mati ya dibuang ke tempat lain ya. Kalau matinya karena penyakit ya apa namanya dibungkus dibakar atau kemana ya digali kegalian. Tapi kalau di alam kan mati terus dikompos ya. Kalau di aquaculture sih kita potong di sini agar apa namanya? Agar tidak terjadi penumpukan zat hara ya nanti di sini. Jadi kalau terlalu banyak bangkai ikan terus nanti apa aliran airnya nggak bagus ya pasti tumbuh plankton banyak. Jadi blooming planktonnya di kan aquaculture paling berapa sih luas kolamnya kalau itu ya. Kalau kita mau budidaya itu yang skala-skala yang menengah kayak gitu ya. Gitu. Terus jadi kalau di aquaculture mungkin yang decomposer ini kita bisa bisa mencegah ya. Kita justru di aquaculture mencegah agar tidak mati ikannya. Harus sehat kayak gitu ya, airnya harus bagus kayak gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa mencegah ini adanya plankton atau apa ya. Karena plankton itu bisa juga dari sisa pakan tumbuh ya. Misalnya di tambak kayak gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ada planktonnya nggak kalau di tambak udang yang modern? Ada nggak kira-kira? Nah, kalau yang di perairan di pesisir ya, ada matahari kan ada ya. Terus ada dia dikasih makan, bisa aja muncul ya plankton kayak gitu ya, kayak gitu, seperti itu muncul. Sebenarnya di aquaculture itu ada green water system, ada clean water system, ada yang hijau ya sengaja berupa perairan alami ya, hijau gitu. Ada juga yang berupa bening ya, kayak gitu. Ada metode penganut mazhab yang green water, ada yang clean water ya. Kalau yang green water apa untungnya? Mungkin ikan mungkin lebih tenang ya ininya, nggak terekspos langsung matahari ya. Jadi dia ada kalau misalnya penelitiannya ya, larva ikan laut tuh lebih cocok di kultur di green water di Eropa saya pernah ke hatchery-nya. Jadi si tangki-tangki bundar itu isinya green water. Jadi bisa makan langsung ke pakan alami yang ada di situ larva-larvanya terus bisa itu ya. Ini mah kalau larva ya. Tapi kalau misalnya simpelnya ikan lele misalnya, ada yang penganut budidaya ikan lele air bersih misalnya Pak Ibnu Dwibono ya. Dia nggak mau hijau. Ada juga yang orang-orang yang senangnya hijau. Kira-kira gimana itu pendapatnya? Kalau ada yang mau ikut tuh Eh, berdiskusi.
Ya, silakan. Izin menjawab Pak yang tadi kata Bapak yang mengenai ikan lele itu Pak. Ya, ya silakan. Kalau ini Pak, saya kan waktu itu kebetulan ketemu Pak Ibnu juga ya Pak. Saya juga sempat nanya gitu ke beliau mengapa apa menggunakan lele itu menggunakan air bersih gitu Pak, bukan air kotor. Sedangkan kan sepengetahuan saya waktu itu tuh biasanya apa budidaya ikan lele itu menggunakan air kotor ya Pak, yang apa yang agak keruh gitu. Nah, kalau menurut Pak Ibnu itu Pak, jadi biasanya kalau ikan lele yang dibudidayakan dalam air bersih itu waktu dikonsumsi itu biasanya lebih higienis gitu Pak. Terus katanya juga dari segi rasa juga katanya emang agak berbeda gitu Pak, kata Pak Ibnu. Jadi kalau menurut Pak Ibnu itu waktu itu ikan lele kenapa dibudidayakan di air bersih itu karena menurut beliau itu supaya lebih higienis Pak. Jadi lebih apa? Jadi lebih bersih juga gitu waktu mau dikonsumsi seperti itu Pak. Bagus ya, ini udah, apakah Rakil itu dosen walinya Pak Ibnu atau siapa? Bukan Pak. Jadi Oh, kebetulan waktu itu dosen OKK Pak. Saya disuruh ketemu oh beliau. iya, oh iya, iya. Ya, itu salah satu pakar di Lele ya. Kita punya pakar di Gedung 4 tuh. Rama udah pernah ke Gedung 4 melihat itu fiber-fibernya. Ya emang mungkin lebih bersih ya, lebih bersih ya Rakil, seperti itu. Cuman ya bisa ngaruh ke rasa juga ya. Apa yang dia makan ikannya itu berpengaruh ke rasa ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya plankton jenis tertentu ini belum ada yang neliti atau udah ya. Itu mungkin rasanya mungkin ikan mas misalnya di kolam-kolam hijau gitu. Atau di mana itu kadang rasanya bau tanah kayak gitu ya. Selain dari pakannya mungkin dari plankton juga ya. Apa yang dia makannya bisa menyebabkan flavornya yang berbeda. Jadi bagi yang peminat TPHP ya nanti yang mau penelitian TPHP itu apa yang dia makan tuh ngaruh ke flavornya ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Pak Ibnu penganutnya air bersih dikasih pakan yang bagus gitu ya, ya tentunya rasanya juga. Emang itu yang bikin pakan ikan tuh, ini alhamdulillah yang hadir ya banyak juga 59. Mudah-mudahan tetap mendengar. Jadi yang rasa itu formulasi pakan, perusahaan pakan itu sangat mendominasi ya di dunia aquaculture ya. Ada yang bisa menyebutkan nggak perusahaan apa aja? Carun Pokpan ya ada ya, terus Matahari Sakti ya, terus apalagi tuh Java namanya banyak-banyak. Apa Suritani Pemukanya banyak ya. Tadi juga ada tawaran untuk ini, webinar pakan. Mereka itu udah punya rumus masing-masing. Oh ya ada yang produk dari Cina, dari Korea. Kalau dari Korea, Korea mah ada juga. Dia main loh, orang-orang luar negeri main jualan pakan di kita ya. Apa karena kita nggak bisa bikin pakan atau gimana ya? Atau karena infrastrukturnya mereka tinggal jualan weh di Indonesia gitu ya. Jadi Cina tuh apa Hong Leop apa ya? Kalau dari Korea ada nih di WA banyak nih. CJ kalau di Korea CJ Feed, CJ Feed, Chel apa namanya? Chel Jedang Feed itu Korea. Kalau yang jadi gitu banyak yang main ya. Kalau yang dulu pemain utamanya ya itu Thailandnya. Dia punya industri yang ngeri pisannya di itu di Indonesia kan punya tambak-tambak kayak gitu. Jadi gitu kalau green water ya green water ada untungnya juga mungkin bagi jenis ikan-ikan tertentu ya. Perhatiin aja nanti ya, kan ini pengantar ya. Kamu kalau kamu di daerah lele. Kalau Irfan rencananya gimana? Green water atau clean water Irfan? Itu Mas Irfan. Mas Irfan ada nggak? Nah itu katanya pengen budidaya lele juga ya. Mau memijahkan ya Irfan ya. Jadi gitu aquaculture berarti ada berbagai kegiatan ya. Ada pakannya, terus ada breedingnya, ada ini teknis memeliharanya, ya. Terus dari rekayasa aquaculture-nya. Jadi konsep-konsep di dasar aquaculture ini kita ini pengantar buat yang lain-lainnya ilmu
ada apa pakan alami kayak gitu. Nah kalau misalnya dari tadi membicarakan apa ya tadi, ya breedingnya kayak gimana ya, tapi ini nggak terkait kuliah ini ya. Kalau kita memijahkan ikannya, ada tekniknya biar dipaksa memijahkannya ikannya. Ada bisa teknik buatan, semi buatan ya. Itu nanti di pertemuan lainnya. Kita balik lagi ke konsep di ekosistem dulu, belum beres-beres nih ekosistem. Food chain-nya. Jadi ya kalau ini juga di mata kuliah Buzahida atau itu ya yang MSP ya. Ya kurang lebih fotosintesis mah ada ya di perairannya. Biasa fotosintesis itu menghasilkan itu. Ada CO2, ada air di situ, ada udara apa nih? Ada matahari untuk menghasilkan alga sebagai itu ya. Jadi si alga-alga ini bisa sengaja ditumbuhkan, ada yang sengaja ya. Yang kalau itu di aquaculture ada namanya larviculture ya, setelah menetas itu ada larva ya. Fase itu namanya larviculture ya. Nah di hatchery baik di Indonesia ya di Bali-Bali itu ada sengaja menumbuhkan planktonnya buat makanan zooplankton atau bisa diberikan langsung ya. Apa yang dikultur kira-kira buat itu makanan ikan? Banyak ya, ada spirulina, terus apalagi yang pernah kalian dengar selintas di kuping ya. Buat makanan ikannya ada ya, pakan alami ya. Ada apa lagi kira-kira? Ada. Kalau Ya silakan. Ya. Ayo sok ngeramal we. Sok. Nyasok atau kita. Sultan. Kumakan. Yaudah. Ini bukan Pak, apa? Chlorella bisa Pak? Chlorella bisa nggak Pak? Ya itu, chlorella ya. Chlorella bisa. Rama mau jawab apa tadi? Atau tadi siapa yang? Chlorella. Chlorella buat manusia juga bagus ya dikonsumsi. Ada farmnya bikin chlorella, bikin chlorella susah banget sih chlorella murni ya. Bisa dijadiin tepung, bisa jadiin tablet dimakan oleh kita. Tapi kalau kelebihan juga beracun ya buat tubuh ya kayak gitu. Terus selain itu fotosintesis juga nggak hanya buat plankton ya, buat rumput laut juga penting ya, rumput laut atau organisme di perairan laut ya. Kenapa rumput laut dimention oleh Bapak ya? Soalnya itu produksi rumput laut kita tuh tertinggi ya di dunia ya. Jadi buat macam-macam, buat binder, bisa itu buat makanan manusia kayak gitu ya. Banyaknya sih buat industri ya. Nah tapi itu mungkin konsepnya kurang lebih sama ada, karena dia juga tanaman ya, makroalga kayak gitu ya. Terus dia juga bisa menjadi makanan hewan-hewan lain seperti abalon ya, kerang-kerangan, perlu juga makanan itu ya. Ya udah pokoknya kalau ada siklus ini ya ada untungnya ada ruginya kalau di perairan aquaculture ya. Makanya perlu aerasi ikannya. Si ininya perlu oksigen kalau di malam hari ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di kolam terbuka ya transfer oksigennya kan lancar ya. Kalau misalnya itu ya pokoknya kalau itu aerasi di tambak udang misalnya Irfan kalau ke pesisir Pantura suka ngelihat ya ada yang punya kincir angin gitu ya. Kincir air ya. Kincir air itu tujuannya ya biar oksigennya naik terus ya. Siang sampai malam nyala terus kincir itu buat oksigen. Jadi kayak gitu mungkin. Jadi kalau aquaculture itu berarti dia ngumpul satu tempat ikan banyak ya. Misalnya kolam 5x5 itu kalau aquaculture tuh kalau meliharanya kolam 10 meter atau tadi apa bukan 10 meter. Tadi kalau misalnya 5x5 25 meter itu
Kalau miara cuma 5 ekor, ya bukan aquacultur ya itu ya. Kita aquacultur tujuannya buat untuk apa? Ada kegiatan ekonominya, buat produksi, buat ada ininya, ada margin profitnya gitu, margin profitnya. Nah, seberapa margin profitnya ya tergantung modalnya ya kita ya. Margin profit itu maksudnya kan kalau kita tadi waktu pertemuan yang lalu ada yang intensif, semi intensif sama yang ekstensif ya. Kalau modalnya kurang ya itu adanya ya pertumbuhannya lambat gitu ya. Beli benihnya cuma bisa sedikit kayak gitu. Jadi yang terkait tadi intensif berarti kita nyarinya profit ya kayak gitu. Jadi ini kalau di produser ini bolehlah phytoplankton ya buat pakan alami boleh, tapi di larviculture di tahapan larva ikan biasanya perlunya. Kalau di budidaya aquaculture, tapi hanya beberapa. Jadi bukan ininya, bukan buat dimakan langsung ya, yang ikan-ikan yang ini buat dimakan fitoplankton dulu, baru dikasihkan dimakan zooplankton, baru diberikan ke larva ikan. Misalnya kalau di air laut ikannya ada ikan kerapu misalnya, larvanya itu makan ini. Kalau kita mundur ya dari atas ke bawah, larvanya itu makan rotifer. Nah, rotifer itu diatom kayak gitu ya. Gimana cara menemukan rotifer? Itu termasuk produser atau bukan? Apakah rotifer bisa makan plankton yang lebih kecil? Kayak gitu. Jadi kenapa itu penting larviculture? Soalnya di tahapan itu larva ikannya itu ikan itu sangat apa namanya? Sangat rentan terhadap ini ya. Kan nggak nemu makanannya, sangat menentukan pertumbuhan pertama gitu ya, critical stage ya, buat pertumbuhannya. Jadi kalau dia habis kuning telur, kan bentuk larva ini nggak ada gambarnya lagi. Kalau dia habis kuning telur, berarti dia larva ikannya. Dia harus menemukan makanan gitu ya. Cuman ada bintik mata di larvanya. Pernah lihat mungkin ya larva ikan. Jadi dia harus menemukan makanan gitu ya. Jadi kalau kita di larviculture, kita bisa kultur rotifer. Kalau yang lebih gampang lagi kultur artemia ya. Ada yang udah pernah belum kultur artemia? Itu beda lagi ceritanya artemia ya. Artemia adalah makhluk yang memiliki kista ya, menelurkan anak bisa, menelurkan kista bisa kayak gitu ya. Jadi kalau itu diproduksi di Salt Lake, jadi di subtropis ya, ada perairan yang ini. Tiba-tiba tidak ada curah hujan, terus salinitasnya naik tinggi. Salt Lake contohnya di mana ya? Ya Salt Lake lah, di Cina banyak, di Amerika ada Great Salt Lake ya. Terus itu naik salinitasnya lebih dari 40, itu artemia tuh ada, tapi dia bisa produksi kista ya. Nah itu sering dimanfaatkan buat makanan. Dibikin kalengnya, dikalengin, terus ada di Tokopedia juga ya. Jadi diproduksinya mah ditangkapin artemianya dari permukaan perairannya, misalnya di sini ada kayak ini aja, kayak butiran pasir-pasir gitu ya, kayak itu kalau itu ya pusiran, terus ditangkap sama kapal, terus dibersihin, sterilisasi, dimasukin kaleng, itu dijual ke luar negeri. Ada ya, udah pernah tahu kan yang netesin artemia ya? Netasinya gimana? Kista dimasukin ke wadah aqua yang terbalik, terus dikasih lampu, dikasih aerasi yang kenceng, airnya juga harus aerasi, dikasih garam krosok, baru netes tuh, nanti yang cangkangnya ke atas, si kutu-kutu airnya renang kayak gitu. Itu bisa dikasihin ke cupang, larva cupang ya, bisa dikasih ke larva ikan apa aja, tapi mahal juga ya itu. Yang mau cerita tentang artemia, so ada yang mau pengalamannya.
Jadi itu larva. Jadi itu salah satu contoh gimana kita bisa manipulasi tadi manipulasi ininya di siklus makanannya. Zooplankton bisa kok ini kita ya orang tuh kayak gitu. Ini kok ini mungkin yang pertama nemuin Artemia. Ini kok bisa ditetesin gitu ya. Tetesin itu mempercepat rantai inilah ininya apa kita nggak usah harus nungguin dia tumbuh gitu ya di danau, mari duduk di sini nungguin plankton tuh nggak usah ya. Ada yang orang-orang Bogor nggak itu apa namanya yang di Parung itu ya, itu ikan kalau itu nangkapin itu Daphnia ya kutu air ya buat makanan ikan hias. Saya juga pernah kerja di Bogor di farm ikan, ada yang nganterin kutu air gitu ya. Terus itu mah ya hasil tangkapan gitu. Kalau sekarang katanya yang di Cileunyi dia ada yang produksi bagus Daphnia ya atau kutu air ya, kutu air. Itu buat makanan lele, larva lele bisa, larva ikan lainnya bisa. Di itu loh Mak, nanti di Jalan Sagap aja. Padani namanya, KPLC. Nanti kita main ke sana lah kalau ada yang mau ke sana. Itu ada orang-orang biasa itu, bukan alumni Unpad ya, bisa bikin gitu ya. Kutir ya kalau itunya, kutu air, kutir. Ini mah ini bikinan Budian tapi saya ini saya pinjam aja slide-nya. Saya juga nggak tahu tadinya apa ini tuh siklus. Bukan nggak tahu. Tadi ada sibuk rapatnya. Jadi, oh ini materinya hari ini ya. Saya sampaikan dengan gaya saya aja lah. Nah di sini juga ada berarti untuk tumbuhnya fitoplankton terus untuk zooplankton dan sebagainya nggak cukup hanya itu ya fotosintesis atau apa ya. Ada juga nutrien-nutrien yang berperan ya. Berarti kan biologi banget ya itu apa harus mempelajari ada ini ada siklus-siklus karbonnya juga ya. Terlalu umum nih Budian bikinnya tapi nggak apa. Pokoknya mah ada siklus-siklus kayak gini mau keluar lah di ujian kayak gitunya. Jadi kita kan sebenarnya makhluk yang ada molekul-molekul itu ya, ada karbon, ada atom O-nya C gitu ya, ada N, P ya, hidrogen. Kita semua tuh gitu ya. Gimana kita bisa bentuk apa namanya? Kita bisa membentuk jaringan ikan, terbentuk jaringan pertumbuhan gitu ya. Kita bisa tumbuh gitu ya. Kalau di air misalnya ikan aja jangan fokus itu ya, terlalu filosofis. Berarti kan fitoplankton nangkep tumbuhnya fitoplankton tuh gimana? Enggak hanya dari sana kan ya. Ya tentunya dia juga butuh nutrien-nutrien juga ya selain itu ya. Selain fotosintesis butuh juga nutrien maksud saya gitu ya. Butuh juga tadi karbonnya juga butuh CO2-nya. Ini contohnya CO2-nya. Kan tadi CO2 butuh ya di fotosintesis, Mbak. Di mana CO2 di perairan? Ya dari hasil pernapasannya di dalam ini, tapi dari atmosfer juga ada kayak gitu ya. Ya pokoknya mah ada hubungannya dengan batu-batuan kayak gitu segala macam medianya. Intinya di sini nih yang penting di nitrogennya. Jadi gimana biar si daur bukan daur ya. Kenapa terjadi sebuah keseimbangan di dalam perairan? Itu karena ada itu ya siklus-siklus daur-daur ini gitu di perairan. Ada daur nitrogen, ini penting ini daur nitrogen. Kenapa Noval hadir nggak? Noval, kalau misalnya amonia terlalu banyak ya, kamu kan budidaya itu ya, lobster kecil itu ya. Iya Pak. Kalau amonianya kebanyakan gimana, Val? Ya disifon sih Pak. Kalau yang kelihatan disifon 30% kalau saya mah Pak. Ya sebenarnya kita bisa sistem dibikin apa namanya di sistem resirkulasi juga bisa ya, ada apa namanya ada tadi ada filter batu-batuannya gitu ya, fisik, biologi.
ada itunya. Oh Bisa. iya Pak. Tapi Pakai juga itu ada. tergantung nanti sambil belajar gitu ya. Ada yang Iya. buat nangkepin amonia langsung kayak batu-batu zeolit ya, terus arang aktif kan nangkepin amonia langsung ya. Tapi nggak ketangkap semua kan. Nanti ada yang harus difilter atau disifon kayak gitu ya. Atau yang makanannya pakai protein skimmer ya. Jadi protein skimmer itu ngeluarin buih-buih yang partikel kecil ya, sisa-sisa makan tuh. Jadi keluar protein skimmer tuh. Terus itu biasanya amonia itu di breakdown menjadi ini itu kan amonia ya, di breakdown oleh proses nitrifikasi menjadi ini ya. Apa ini namanya? Nitrat atau nitrit? Teman-teman. Itu pasti udahlah di mata kuliah lain juga. Terus ada juga nitrit. Ini NO2-nya mana ya? Kayak gitu ya. Pokoknya seperti itu ada. Jadi kalau kebanyakan amonia ya, kalau si Noval nggak sifon-sifon air, ya berarti amonia numpuk terus dong. Kayak gitu ya. Beracun buat itu. Tapi kalau kita mau recycle, sistem recycle, kita berusaha membreakdown amonia itu menjadi nitrit, nitrat, kayak gitu ya. Dengan bantuan bakteri. Ini peranan bakteri ini penting banget ya, bakteri nitrifikasi. Asalnya bakteri nitrifikasi dari mana? Itu givennya di alam ya, udah ada ya. Itu sebuah spesies yang luar biasa ya. Itu kenapa ada di alam ya, itu diciptakan untuk menyeimbangkan alam ya. Biar racun-racun tuh bisa di breakdown gitu ya. Ini kalau mau pusing mah ini ya. Jadi tapi nggak sih, nggak usah nih. Ini mah aliran ini ya, nitrogen. Tapi kalau di air mah, mana sih gambarnya? Aduh, nggak ada ya. Ya cari aja lah siklus nitrogen yang bagusnya di air. Intinya mah bakteri itu perlu nitrogen buat apa? Ya buat perkembangan bakterinya ya. Si bakteri itu tumbuh banyak, dia memanfaatkan itu ya tadi, membutuhkan tadi. Coba dilihat di mana tadi? Di sini. Mana sih tadi? Mana sih? Aduh, notifikasi lah adalah nanti ya. Ya, gitu mungkin nanti balik lagi ke situ ya. Ya kalau ini mah gini ya, nggak terlalu penting ya untuk menghafalinnya. Jangan terlalu konsepnya aja di ini. Kalau fosfor berarti ya itu juga pentingnya di itu ya. Cuman lebih lambat kalau siklus fosfor. Kalau ini lebih terkait dengan perairannya. Nitrogen ini. Nitrogennya lebih terkait dengan perairan. Dari mana tadi amonia tadi dari aquaculture, dari sisa makanannya ya, mungkin dari pakan pelletnya atau itu. Kalau Noval ngasih makan apa? Ikan hidup ya? Atau gimana? Kadang dikasih ikan kalau ada yang jelek-jelek. Kadang dikasih toge, kacang hijau. Soalnya kan ini ya, kalau lobster mah omnivore ya Pak. Nggak tahu. Kamu pakarnya saya nggak melihara kan lobster. Pakai toge Tapi bisa Pak, toge. dia kacang makan hijau. toge gitu ceritanya. Dia bisa makan. Bisa. Iya. Pakai toge. Ikan juga kadang sih. Kadang-kadang. Tapi kok bisa ya? Itu cangkangnya kan kuat ya. Kira-kira kok bisa tumbuh cangkangnya itu kan, itu cangkang itu dari apa sih? Kitin gitu ya, kitin. Sumber kitinnya dari mana ya kira-kira? Kalsium Pak atau Kalsium. Nah itu ya, jadi kalau itu mah, kalau di udang di laut mah mungkin banyak gitu ya. Kalau kayak gitu. Ya gitu. Nah itu saya juga bingung, terlalu banyak yang harus diketahui. Kalsium mah tulang itu. Kitin. Ya. kata petani Pak itu mah saya dari peternaknya Pak. Susu atunya cocok aja. Ya udah, pokoknya ini buat ya yang jadi kalau misalnya di perairan tadi ada kaitannya yang fosfor itu segala macamnya. Organic matter teh buangan dari ikannya, organic matter. Nggak hanya berkontribusi buat amonia ya, si organic matter juga ada
fosfornya ya. Itu ada feses dari ikan tuh ada fosfor, ada kontribusinya buat fosfor itu. Maka dari itu si ini tuh, tapi penting juga, tapi dalam jumlah sedikit gitu ya, buat sumber energi metabolisme pada sel. Nah itu kurang lebih gitu. Terus kalau misalnya terlalu banyak organik matternya ya kelihatan nanti. Ini kondisi air nih yang misalnya yang di selokan-selokan yang hitam itu bau itu mah sulfur ya, mungkin ada juga di situ ada sulfur cycle-nya. Yang organic matter tuh yang anoksik, yang nggak ada oksigennya. Pokoknya kurang lebih gitu. Terus apalagi yang mau dibahas ya, tadi nitrogen cycle sih sebenarnya. Kita minggu depan ke ini ya, ke nutrisi ikannya. Kita membahas nutrisi ikan, pertumbuhan, pentingnya untuk pertumbuhan. Ada lagi yang ini enggak? Ada sih. Kita bahas di ini, di nitrogen cycle-nya lebih detail lagi ya. Gitu. Jadi ada di bakteri nitrifikasi itu ada 2 ya biasanya. Ada yang tahu nggak spesiesnya? Ini ada kalau kita ngeklik itu nitrification di Google nih banyak itu. Bakteri nitrifikasi. Itu kalau di nitrosomonas sama nitrosofokus ya, kayak gitu ya. Itu tuh penting di terestrial penting, di aquatic system penting, kayak gitu ya. Seperti itu. Saya dulu punya gambar ininya, mikroskopinya. Itu kemananya gambarnya. Pokoknya dia tuh bukan, dia nge-breakdown amonia tuh nggak dimakan sama bakterinya, cuman dia ada reaksi-reaksi kimia sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh ini. Dan sih namanya oleh organisme itu untuk memperbanyak diri. Kan bakteri ya, bakteri mah kan nggak bisa makan, nggak ada mulutnya ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di Wikipedia mah ya gitulah, ada kalau itu ada mekanismenya lah, molekular mekanisme. Nggak usah terlalu jauh ke situ ya, cuman ada mekanismenya. Ada di sel bakteri kan ada ini ya, bulat kan bakteri itu ya, ada dinding selnya, ini ada yang bulat, ada yang kokus ya, salah juga ngomongnya. Ya, pokoknya di dinding selnya ada reaksi-reaksi tertentu di mana apa coba? Di mana ini saya cek dulu. Ini mana tadi tuh? Ini aja kita lihat wiki aja tuh di mana. Ini kan dinding selnya ya. Ada cycle yang agak kompleks sih. Nggak usah terlalu di ini kan ya. Jadi kalau misalnya ini ada amonia nih lari ke sini, itu ada reaksinya di antara sitoplasm dan periplasm, ada something di sini. Saya juga nggak ahli ini. Ada oksidasinya lah intinya lah. Jadi intinya bakteri memanfaatkan energi buat tumbuh kayak gitu. Jadi kalau lihat nitrifikasi banyak ya ini ada segala macam ini, tapi nggak usah terlalu ini ya di sini. Kita fokus di aquaculture aja. Oke, ada yang mau sharing lagi nggak aquaculture? Permasalahannya sebelum masuk nutrisi. Jadi kita ngelihat pentingnya tadi ya, cycle tadi ya buat aquaculture. Misalnya nitrogen cycle, kita simple case aja yang kalian lakukannya. Kalau cupang nggak diganti air, diemin terus ya. Ya numpuk terus kan itu prakteknya kan kayak gitu ya, numpuk. Fesesnya numpuk, kan ada urin, ada feses, ada pipisnya, ada kan ya, ada feses ya. Ya berarti kontribusi ke itu, jadi si itunya degradasi airnya ya, menurun kualitasnya kayak gitu ya. Jadi untuk ikan sendiri kan ada standar kualitasnya, ada ikan itu memiliki toleransi terhadap itu ada batas minimalnya juga buat
faktor-faktor kayak oksigen ya, terus tadi amonia ya, terus buat yang lain-lainnya. Yang biasanya ada di pasaran mah ya, buat ngecek amonia ya. Jadi amonia sama nitrit sama nitrat ya, ada kit-kitnya itu, tinggal beli itu mereknya adanya. Itu kita nggak usah itu ya, cuman salah satu prakteknya kayak gitu nanti kita ini tuh air tuh kenapa ya masih cocok nggak buat ikan kita, dicek dulu amonianya, oh tinggi amonianya, berarti kalau amonia tinggi nggak ini ya kayak gitu ya, apa namanya, nggak bisa bikin ikan mati kayak gitu. Misalnya yang cupangnya udah ada, bukan cupang, ada, kalian punya akuarium ya, udah ada recycle system, ada filternya, tapi filternya cuman busa doang. Tetap amonianya pasti tinggi, soalnya nggak ada yang breakdown itu amonianya ya. Jadi kalau resirkulasi itu tuh ada akuarium ya, atasnya suka ada kan dijual, ada pompanya terus. Tapi kalian cuma ngasih filter busa doang gitu ya. Ya paling ngilangin kotoran doang ya, kayak gitu. Nggak ada yang nge-breakdownnya. Makanya nanti ditambahin alat buat nempel bakterinya, biobol kayak gitu ya. Tambahin arang aktif atau apa ya, jadi ibaratnya dimatengin dulu akuariumnya atau sistem resirkulasinya, dimatengin ya. Dimatengin itunya agar bakterinya tumbuh, terus siklusnya udah tenang kayak gitu ya, ada ini. Dapat bakteri nitrifikasi dari mana? Kalau kira-kira ada yang mau setup, dapatnya dari mana? Ambil ya di balong. Udah banyak bakteri mah ya. Nggak usah beli di mana bakteri nitrifikasi. Harus nanti cari-cari sendiri gimana ngebus bakteri ini biar banyak kayak gitu. Terus kalau ya itu kalau sistem resirkulasi, karena kita arahnya ke situ, ke nanti ke pertemuan berikutnya, sistem resirkulasi ya. Gimana kita menghemat air, aquaculture masa depan itu menghemat air bersihnya, terus mengoptimalkan energi di situ agar terpakai dengan sempurna. Gimana? Dicampur dengan budidaya tanaman kan katanya aquaponik ya. Kayak gitu kan. Jadi yang nutrien-nutrien tadi itu bisa ditangkap juga sama tanaman kayak gitu. Jadi aquaculture masa depan tuh seperti itu ya kelihatannya ya. Cuman kalau kita lihat sekarang ya di perkotaan kayak gitu ya. Kalau di pedesaan mah nggak kepikiran kayak gitu ya. Lalaga kayaknya masih luas ya. Kolamnya masih luas gitu. Jadi gitu, jadi menarik ya menjadi itu ya, masih mahasiswa apa di bidang ini kajiannya aquaculture ya, banyak peluangnya banyak ya. Jadi bisa buat ikan konsumsi, bisa buat ikan hias, bisa buat tadi ya dua itu aja, ikan konsumsi, ikan hias ya. Itu seperti itu. Kalau tadi mah ngebahas lobster tadi, meeting tadi ya, jadi mau itu, cuman kira-kira lobster kayak gimana, masih sedikit ya pakar lobster itu. Seperti itu ya, soalnya lobster cenderung ini ya, cenderung, oh iya tadi belum bahas yang apa, herbivore, omnivore. Kira-kira gimana konsepnya, gampang kan Maya? Yang herbivore seperti apa? Yang itu kan kayak seperti ikan bandeng ya, udah pernah dibahas sih di pertemuan sebelumnya. Sering ini. Ikan bandeng itu makan plankton kayak gitu terus kan. Jadi sekarang tuh konsepnya biar kita bisa budidaya ya, yang sustainable, bukan yang untung cepat harusnya mah ya konsepnya. Seperti pertemuan minggu lalu, gimana kita sustainable agar itu kita juga nanti kan penduduk dunia makin meningkat ya kayak gitu, tapi harus sustainable, intinya kayak gitu saya ingin menyampaikannya. Berapa sekarang penduduk manusia itu ada, bisa dicek
cek di worldometer gitu. Lebih gitu ya. Apalagi yang ingin disampaikan terkait batasan itu, ada yang belum ini nggak Rama yang ini pembahas utama di kelas ini. Masa nggak ya artis tinggal ngomong aja tuh santai gue mah. Atau perempuannya belum ini kolam air keruh untuk pembesaran ikan mas dari 3 jari. Oke. Kolam air keruh maksudnya gimana? Kolam air keruh keruhnya karena tanah atau gimana? Itu gimana? Iya Pak, kolam yang airnya coklat itu kok. Oh sampai siap pasar intinya mah ya. Ya intinya udah masuk ke ini. Gimana nih mikirnya kalian biar ini ya biar bisa jual ikannya kayak gitu ya. Ya biasanya mah 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan kan biasanya. Kurang lebih kayak gitu. Tergantung mau ukuran segimana. Ada juga yang ikan kecil udah dipasarkan, baby fish. Kayak gitu. Jadi gitu mau segede 1 kilo sabaraha us. Kayak gitu. Semisal kalau mau cari 1,3 kilo gitu Pak. Jadi kalau pakai pakan alami sama pakan pelet itu ada perbedaan lama besarnya tidak Pak? Itu dia tadi di awal kan dibilang kalau pakan pelet mah mempermudah kita ya. Kalau masa pakan alami terus kayak gitu ya. Kita harus budidaya pakan alami kayak gitu. Pakan alaminya maksudnya apa us yang ada di pikiran us? Kayak ini Pak, kayak kalau masih apa ya, masih bisa dikasih makan plankton enggak gitu Pak untuk umur-umur segitu. Oh gitu. Kalau 1 kilo tilunya dia juga plankton mah cuma lewat doang. Kayak minum ini angin. Ya dia butuh makanan yang ini ya masih maksudnya makin besar ikan ya gitu ya. Tapi yang bukan plankton, kalau ikan mas mah ya butuhnya sebenarnya kayak zooplankton kayak gitu ya. Kalau misalnya kita ikannya besar-besar, tumbuhnya planktonnya kurang cepat, ya habis zooplanktonnya juga ya. Intinya gitu. Gitu, misalnya kita punya kaya banget ya, udah dipupuk kan di awal aquaculture itu biasanya ada pemupukannya. Kan dirapihin dulu kolamnya, dipupukin ya. Dikeringin dulu, kering matahari. Terus udah kering, terus dikasih pupuk-pupuk kandang, tumbuhlah itu plankton-planktonnya keluar. Ya pupuk kandang teh kan nutrien ya, terus itu segala macam nutrien, plankton keluar, itu juga keluar air hijau, si bibit planktonnya keluar. Ya kalau ikannya rakus semuanya udah gede-gede habis satu kayak gitu ya intinya. Baik Pak. Habis. Makanya masih perlu pelet. Tapi kalau mau pakai pelet harus ada hitungannya nanti. Peletnya bagus nggak FCR-nya di sampling misalnya seminggu sekali. Dia teh bener nggak pelet kan beda merek, beda kualitasnya ke peletnya ya. Kayak gitu. Iya Pak. Yang ya Pak sedang pakai pelet yang angka gitu dah Pak. Oh, sampling gitu ya. Itu mah adalah. Ya tapi ini misalnya udah fokus US-nya di aquaculture itu, berarti kan ikan tuh makannya harus di schedule kan, maksudnya tuh teratur ngasih makannya ya, kan buat aquaculture harus diberikan pakan dengan rutin kayak gitu ya, sama kayak organisme lainnya kalau nggak dikasih makan kurus-kurus ikannya kayak gitu. Jadi proses aquaculture itu kalau dibilang mah ya kalau di Indonesia mah ada batinya kecil ya untungnya ya, kayak ikan mas kayak gitu. Kalau misalnya kolamnya kecil terus itunya modalnya kecil, udah berapa untungnya juga ya. Makanya nanti skillnya gimana kita bisa intensif aquaculture skala besar kayak gitu ya, atau skala yang lebih modern lagi sehingga produksinya lebih tinggi terus profitable gitu ya. Gimana profitable? Apa sih yang dicari konsumen dunia ya? Misalnya oke lah udang ya, tapi kita kan udang ini itu hanya segmen pasar tertentu ya udang, tapi di situ untungnya gede gitu ya di aquaculture kalau kita ngerti atau kerja nanti lulus dari sini kerja di dunia udang ya,
sebagai pembudidaya atau teknisi atau apapun, manajernya misalnya. Itu karena dia itu bisa tumbuh besar tuh industri yang sangat besar ya, aquaculture udang. Kalau air tawar mah santai kayak gitu ya. Walaupun untung juga sih bisa kalau bilang. Tergantung kebutuhan orangnya kayak gitu. Kayak di Subang ada yang orang Subang banyak tuh haji-haji yang hanya ngandelin budidaya ikan mas ya. Dia cuma produksi benih ikan. Produksi benih ikannya dibeli ke tempat lain, ke Karamba, Jaring Apung, ke daerah lain. Sok aja di Tokped yang banyak jualan tuh. Benih ikan mas, benih ikan nila, benih ikan gurame. Saya juga beli benih ikan gurame nyari-nyari ya. Sampainya itu tuh ada yang, jadi fase aquaculture tuh ada fase yang orang-orang yang breeding ya, yang pendederan gitu ya. Cukup sampai situ siklusnya. Ada yang jual bibit, ada yang pendederan, ada yang pembesaran kayak gitu. Kita nggak bisa main semuanya ya. Ada yang orang-orang Cirebon di Pantura itu senangnya membesarkan. Jadi dia beli benih lele dari daerah sini, dari Bandung atau dari daerah Priangan Timur. Dia pindah ke Cirebon, di Cirebon makanannya banyak ya, ikan rucah kayak gitu ya, pakannya banyak dia. Dia sebenarnya mah nggak bagus ya ikan rucah, tapi dia ngegedein lelenya cepat kalau di Pantura ya. Udah mau panas, sumber makanannya banyak kayak gitu. Kalau di sini cocok breeding gitu ya. Airnya lebih bagus ya di daerah Bandung gitu ya, Priangan Timur, di Sumedang kayak gitu ya. Jadi ada segmen-segmennya aquaculture juga. Ada yang breeding kayak gitu ya. Sama pula di ikan hias ya, yang antusias ikan hias, Nova dan kawan-kawan yang lain-lainnya. Ada yang fokus di breeding ya. Nanti kalau udah ini belum keluar warnanya, mutasinya jualan gitunya, ada yang kayak gitu ya. Ini nanti bentar lagi juga saya juga bakalan jadi pemateri nih di April tuh di Pikiran Rakyat tuh tentang dunia cupangnya, nanti bisa stay tune tuh di YouTube-nya Pikiran Rakyat ada tuh. Ya cuman ini aja dari sisi akademisnya gimana ya cupangnya. Kalau cupang kan kalau dari hobiisme banyak banget kan ya. Dan mungkin kalau dari sisi akademisnya ya paling kita dari penyakitnya kayak gitu ya, dari gimana sih bagusnya agar mutasi warnanya cepat kayak gitu, yang ada risetnya kayak gitu. Seperti itu kalau, tapi rata-rata udah nemuin sih orang-orang juga cara budidaya cupang mah. Ada yang udah pro banget, follower IG-nya ribuan, puluhan belasan ribu gitu ya. Itu padahal nggak urus nggak sarjana perikanan, mahasiswa perikanan juga bukan ya. Jadi itu mah yang penting mah sekarang mah yang penting buat 2020 seneng aja nih, seneng ikannya, melihara gitu ya, seneng makan ikannya gitu ya, itu udah udah ngasih kontribusi ya sebagai penutup ya, memberikan kontribusi ke dunia aquaculture, ke bidang perikanan yang kalian sedang ini ya, kayak gitu. Kecuali kalian mau SBMPTN lagi, pindah jurusan gitu. Yang penting suka makan ikan, seneng-seneng beli koleksi kayak gitu, atau penasaran gitu ya. Itu kan kedepannya selama 3 atau sampai 4 tahun ke depan gitu ya. Perkiraan sih tinggal 3 tahunan lagi kaliannya udah beres kuliahnya juga ya. Ada yang 3,5 tahun beres. Kan udah 1 semester ya Maya. 3,5 ada yang lulus kayak gitu. Apalagi angkatan kalian kampus Merdeka, nggak tahu tuh sistemnya gimana ya. Bisa kuliah di tempat lain. Cuma kampus Merdeka belum di briefing lagi. Bisa nanti 2020 mah ngambil kuliah TPBI itu praktek nanti ya. Misalnya teknik produksi benih ikan. Itu tuh nilainya tuh bukan kuliah gini. Nilainya dari kegiatan praktek gitu ya. Nanti kita evaluasi itu angkatan kampus Merdeka kalian tuh sebenarnya. Tapi belum di briefing lagi sih. Tapi kampus Merdeka yang dicanangkan menteri itu. Ya paling gitu ya penutupnya. Ada lagi nggak yang mau komentar? Oh mangga, silakan.
Gimana Kang? Mhm. Ya. Hmm. Mhm. Hmm. 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 Oh. Mhm. 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 Iya, kebenaran saya pakar abalonnya. New Zealand saya hampir 5 tahun ngurusin abalonnya. Jadi kalau itu kemarin ya kalau lagi di Sukabumi kemarin mah saya nemuin itu ya, nemuin ibaratnya mah kalau nemu tambang emas ya buat saya mah, buat penelitiannya. Itu ngumpul di situ abalon semua kelihatannya di satu tempatnya lokasi. Tapi intinya abalon itu adalah kalau di cycle mah ya di bawah ya. Jadi herbivore ya. Jadi dia makanannya rumput laut sebenarnya ya. Jadi lebih safety ya. Satu lebih safety buat lingkungan, kedua dia juga nilai jualnya tinggi gitu. Jarang ada spesies yang kombinasi kayak gitu ya. Ya ada sih ikan lain juga ya kayak kalau ikan misalnya ikan ikan ini ada eh, ya maksudnya gitu ya. Jadi dia dia tuh di trophic level rendah ya, tapi nilai value-nya tinggi. Kenapa value-nya tinggi? Ya yang mengkonsumsi ya itu negara-negara Asia itu Jepang, China, Taiwan, Hong Kong kayak gitu ya. Dia harus makan itu buat perayaan-perayaan itu. Balik lagi ke tadi kaitannya dengan tahan nggak dengan amonia. Kalau semua organisme juga akuatik ya. Kalau kebanyakan amonia nggak tahan mah. Kemarin saya budidaya di apa recycle system, pompanya mati gitu ya. Waktu tahun baru itu saya nggak bisa akses ke kampusnya di New Zealand. Ya kan numpuk terus amonianya ya, mati banyak yang mati kayak gitu. Jadi harus bersih terus airnya. Kalau di budidaya bisa ya, tapi tetap kayak ikan-ikan lainnya harus dikurangi amonianya, harus dikeluarin pakai protein skimmer ya, dibersihin ininya, partikel apa tersuspended partikel pakannya itu. Jadi gitu mah. Jadi budidaya abalon tuh sebenarnya dia organisme yang tumbuhnya lambat ya. Bisa setahun bisa mencapai apa nih, ukuran panen. Tapi si ini tuh nilai jualnya sangat tinggi ya. Kecuali yang nggak tahu, yang itu yang di Sukabumi itu cuma 30.000 sakeresek kita, mungkin sekilo lebih ya. Padahal harganya hampir 100.000 lebih gitu. Cuman saya khawatirnya kalau itu ditangkepin sama orang ya. Jadi ada eksploitasi abalon gitu ya di perairannya. Jadi daripada eksploitasi, namanya aquaculture juga kan gitu. Intinya aquaculture ya. Kita nggak mungkin ngandelin dari alam terus. Intinya kegiatan budidaya aja. Budidaya baik itu budidaya tanaman, budidaya ternak atau apa ikan. Intinya adalah ini agar tidak menjadi masyarakat yang itu ya, yang nangkap terusnya kayak gitu ya. Jadi kita ada culture-nya, makanya dibilang culture, ada kultur, agar produksi makanannya lebih bisa kita prediksi gitu ya, produksi makanan. Kayak gitu masa nangkepin ikannya. Pernah kan saya di Pangandaran, waktu kemarin-kemarin ke Pangandaran, lagi pada narik jaring kan, Pak ini kira-kira ikan apa aja? Kan sebagai aquaculture kayak ini. Nggak tahu Pak, saya narik aja kan gitu. Ya kalau gitu kira-kira berapa yang Bapak dapat? Kan ini musim ini ya, musim yang nggak ada ikannya kemarin.
Ya kalau kayak musim gini mah katanya mah paling-paling juga segini kilo gitu. Jadi seolah-olah sedih gitu jawabnya ya, yang nangkep itu yang narik jaring di pantai. Beda lagi kalau kita nanya ke orang aquaculture ya kayak gitu ya. Pak nanam benih berapa? Masih pakannya apa kayak gitu ya. Terus gimana nih biar kita bisa cepat pertumbuhannya. Kayak gitu maksudnya ya aquaculture ya. Jadi abalon bisa jadi pusatnya di Bali, terus yang bisa mijahin kan tadi ada fase-fasenya, ada yang pembenihnya itu orang-orang Bali banyak di Lombok ya, yang udah jago-jagonya. Di Pangandaran juga ada. Nanti gimana kita grow outnya tuh bisa di air, di water based aquaculture ya, bisa kita bikin tong-tong gitu ya, ditaruh di karamba jaring apung, nanti kita masih makan rumput laut bisa juga di wadah, nanti kayak di New Zealand tuh udah kayak pabrik itu budidaya balonnya, dikasih pakan buatan, nanti tumbuh pelan banget jalannya itu kayak siput ya, tapi dia tumbuh kayak gitu ya. Kalau dulu New Zealand saya penelitiannya pakai probiotik ya, terus neliti penyakitnya kayak gitu. Kurang lebih gitu, jadi tiap organisme ada ceritanya. Mau nyerita balon kayak gini, mau nyerita udang kayak gitu, nyerita ikan mas segala macam. Ada ceritanya tiap ikannya, ikan cupang beda lagi ceritanya, ikan hias kayak gitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya, makanya ada pelajaran seperti itu mah. Jadi panjang jawabannya soalnya udah. Jadi kalau saya piknik ke laut pasti pengen nyari ini tuh ada balonnya nggak kayak gitu ya. Biasanya yang di karang-karang gitu ya. Kalau di Pangandaran yang pasirnya gitu mah jarang, dia nempel-nempel di karang kayak gitu ya. Kayak gitu mah. Mudah-mudahan ada motivasi yang timbul gitu ya nanti dari pembicaraan ini ya teman-teman. Udah di New Zealand udah pakai pelet seperti pelet ikan, persis egg feed ya, namanya egg feed. Ada, tapi di Indonesia belum. Saya pengen konsep, ada industri, saya mau bikin, emang saya di Tanjung Lesung saya mau bikin, tapi fundingnya belum turun terus sih. Yang punya Jababeka ya, kalau pernah ngikutin itu. Setio Darmono itu pengen dia punya farm abalon. Saya udah sering ikut rapat, sekali juga ikut rapat. Dia masih undang-undang. Kalau udah siap abalonnya gitu, udah punya farmnya gitu. Siap tuh jadi kan pakar abalon gitu. Bilang saya ini pantangannya kayak gini. Mau bikin Tanjung Lesung di seberang ya, di tempat Banten tuh. Ini pakannya ada alat-alat yang banyak yang udah membentuk ini. Jadi dia tuh daerah ini ya, cop poin ya, kalau menurut itu loh, siapa itu yang berdiri cop poin Indonesia katanya. Kita salah satu cop poin di Selat Sunda yang mau bikin ini perumahan mewah di situ. Dan nggak jadi perumahan mewah, ada perlengkapan kayak ibaratnya kayak daun. Benar-benar ada aktivitas, tapi di situ tuh masih orang investasi di situ bikin perumahan gitu. Banyak kita bikin ada yang kebun binatang dari saya, ada anak siwil itu. Kalau cuma saya di bagian itu aquaculture-nya bikin site di situ. Tahu kapan? Tahun kemarin itu terakhir November. Dan ya namanya yang orang-orang yang itu juga terhalang ekonomi oleh COVID ya, punya konglomerat ya, semua konglomerat itu tuh. Ini orangnya nih, Setio Darmono ini orang hebat, nggak biasa aja sih. Ada hebat, setiap orang juga hebat sih. Ini orangnya hebat tuh. Dia konsen ya. Ada saya foto
menang. Intinya begitu. Jadi banyak orang yang melihat potensi aquaculture itu biasanya orang yang ini orang yang aneh-aneh lah, investor dari investor ya, kadang-kadang orang yang memiliki beban itu waktu itu saya belum siap ini karena balanya gini-gini kan sampai ngumpul saya masih belum beres SMP saya waktu itu jadi nggak senang pengen banget saya bikin farm gitu ya di konsep sebuah usaha aquaculture juga harus siap-siapnya harus bagus ya, harus memiliki pengalaman bisa siapa seperti apa saya itu belajar semester kalau masih ada di kampus saya paling saya pengen biasanya postdoc sih kalau bisa ada kegiatan postdoc cuma gitu ya intinya dan ajaran lagi ya jadi nanti bisa lagi penonton ya jadi sampai ini nanti kalau ada dosen-dosen yang minta bantuan tentunya buat ini kegiatan ambil aja peluangnya kayak gitu ya bisa saya kemarin kayak amat ya buat pengalaman ya hanya ya terus lagi kalau dia online kan kuliah ya memang ini kuliah kayak gini sama gitu ya makasih yang kayak gitu jadi saya pengalaman ya masih ada ini saya tempat buat booking kayak gitu cuma saya jadi sahabat ya buat ini seniornya tentang banyak karakternya beda-beda ya juga senior kaliannya nanti akan sering ketemu kalau udah lainnya tahun depan mau selesai seperti itu ya. Oke, kalau gitu saya udah ambil satu poin saparapan turun pisahnya perhatiannya sama teman-temannya mudah-mudahan dengan privasi semuanya kan kalau mau terima saya itu pamit dulu kalau itu mudah-mudahan dapat benang merah cari-cari kan harus sini ya kita baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada di siap saja terus di siap Pak Kasep